Pegangan yang kencang sayang. Kalau kamu takut boleh pejamkan matamu. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Ucap David sambil terus melihat ke arah spion. Di sana dia melihat sebuah mobil sedang mengikutinya. Apakah itu Marco? Tanya Dania. Aku tidak tahu, tapi siapapun itu, kita harus tetap hati-hati kan sayang? Ucap David. Tentu saja, tapi asal bersamamu, aku tidak takut apapun. Ucap Dania. Apa kamu sedang menggombal kepada aku sayang? Tanya David sambil melirik kepada wanita yang sedang tersenyum. Kamu menggodaku di saat yang tidak tepat sayang. Ucap David sambil menambah kecepatan mobilnya. David mengerem mobilnya mendadak saat ada sebuah mobil memotong jalannya. Sial, umpat David saat melihat beberapa orang turun dari dalam mobil. Apapun yang terjadi, kamu jangan sampai keluar mobil. Ucap David sebelum laki-laki itu turun dari dalam mobilnya. Apa mau kalian? Tanya David pada 3 orang yang baru aja keluar dari mobil. Nyawamu, ucap salah satu laki-laki itu, lalu langsung menyerang David. Karena tidak siap, David pun terhuyung mundur beberapa langkah. Tapi setelah itu, dia pun sigap menerima serangan demi serangan yang datang dari ketiga orang itu bersamaan. Dari arah belakang, mobil yang mengikuti David pun sedang menyusul dan berhenti tepat di belakang mobilnya David. Seorang lelaki turun dari sana, dan tentu saja David dan Dania sangat mengenalnya. Lelaki itu adalah Marco. Cepat, habisi dia, perintah Marco. Lalu dia tersenyum sinis ke arah David. Dasar laki-laki gila, di penjara bukannya tobat, malah makin menjadi. Ucap David kesal. Dia tidak hanya kesal dengan kehadiran Marco, tapi dia juga kesal karena bodyguard yang dia minta kepada Nyonya Margaret belum juga datang. Gak usah banyak bacot, mau mati saja banyak bicara. Ucap Marco lalu mengisyaratkan pada anak buahnya untuk kembali menyerang. Sedangkan dia melirik ke arah Dania yang masih berada di dalam mobil. Dania, buka pintunya, teriak Marco sambil memukul-mukul kaca mobil David. Dania hanya terdiam. Dia bingung harus bagaimana. Dia ingat pesan David untuk tidak keluar dari mobil apapun yang terjadi. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan mantan suaminya itu menyakiti David. David yang sedang menghampiri 3 orang anak buah Marco pun hilang konsentrasi saat melihat Marco terus saja menggebrak kaca mobilnya. Dia pukulkan mendarat bebas pada bagian wajah dan juga perut David. Lelaki itu lengah karena perhatiannya terbelah. Satu pukulan lagi mendarat di perut David dan membuat laki-laki itu tersungkur ke tanah. Melihat David yang dipukul habis-habisan oleh anak buah Marco, akhirnya Dania pun turun. Wanita itu berlari ke arah David dan memeluk laki-laki itu. Kamu sudah gila, Marco. Kamu tega melakukan ini kepadanya, padahal dia tidak bersalah kepadamu. Ucap Dania sambil menatap tajam ke arah mantan suaminya itu. Tidak bersalah katamu? Dia memasukkan aku ke dalam penjara, dan kamu bilang tidak bersalah? Bentak Marco. Lelaki itu mendekat ke arah Dania dan menjambak rambut wanita itu. David yang melihat Dania disakiti oleh Marco pun berusaha bangkit, tapi dengan cepat ketika anak buah laki-laki itu memeganginya hingga dia tidak bisa melakukan apapun. Lepaskan dia, Marco. Kalau kamu laki-laki jangan pernah menyakiti perempuan, teriak David. Lelaki itu mencoba memancing emosi Marco agar laki-laki itu fokus padanya dan tidak menyakiti Dania. Apa kamu sangat mencintai mantan istriku yang bodoh ini, Tuan David? Apa kelebihannya sehingga kamu sepertinya tidak rela dan rela mati demi dirinya? Ucap Marco sinis. Lelaki itu terus menjambak rambut Dania yang panjang sehingga wanita itu meringis kesakitan. Kamu buta jika kamu bilang bodoh. Apa kamu tidak sadar jika sebenarnya kamulah yang bodoh? Kamu mencintai wanita seperti Loli yang bahkan sekarang hamil dengan sahabatmu itu. David meludah ke tanah setelah merendahkan harga diri Marco. Kurang ajar. Marco mendorong Dania hingga wanita itu jatuh ke aspal dan sikunya berdarah. Aku bilang jangan sakiti dia, laki-laki brengsek, teriak David saat melihat wanita yang dia cintai terluka. Lelaki itu terus meronta, berusaha melepaskan diri dari apitan anak buah Marco
yang terlalu kuat hingga dia tidak berhasil melepaskan diri. Melihat David yang begitu tersiksa saat dia melukai Dania, Marco pun tersenyum licik. Lelaki itu kembali mendekati Dania dan menariknya paksa agar bangun. Lihatlah kekasihmu itu. Ia sangat tersiksa melihatmu seperti ini. Tapi tidak masalah, aku malah lebih suka. Aku punya permainan yang lebih menarik juga akhirnya. Ucap David lalu menyeret Dania masuk ke dalam mobil. Lelaki itu mencoba melecehkan Dania di dalam sana. Dengan kasar Marco merobek baju yang Dania pakai. Lelaki itu tidak menggubris teriakan Dania. David pun berulang kali mengumpat. Sumpah serapah dia ucapkan untuk meluapkan rasa kesal dan juga amarah yang ada dalam dirinya. Dulu kamu sangat menginginkannya kan sayang? Sekarang aku akan memberikannya dan aku pastikan kamu akan sangat menikmatinya. Ucap Marco. Lelaki itu udah lama tidak menyentuh wanita. Jadi saat melihat kulit putih Dania yang terekspos di depan matanya, juniornya pun langsung berdiri. Lepaskan aku manusia biadab. Aku tidak akan pernah memaafkanmu jika kamu melakukan itu kepadaku. Menjauhlah dariku. Teriak Dania sambil terus mendorong tubuh Marco untuk menjauh darinya. Tapi terus saja meronta, mengerahkan semua sisa tenaganya untuk lepas dari apitan anak buah Marco. Tapi sayangnya tenaga mereka tak sebanding. Marco hanya bisa mengeluarkan air matanya. David hanya bisa mengeluarkan air matanya saat rasa marah, kesal, dan putus asa menghampiri dirinya. Brengsek, sialan, bangsat. David terus saja mengumpat saat melihat Marco berusaha mencium Dania paksa. Di dalam mobil, Dania masih berusaha mati-matian untuk mempertahankan harga dirinya. Tangan dan kakinya begitu aktif memukul dan menendang ke arah Marco. Marco menampar Dania hingga bibirnya mengeluarkan darah. Bahkan lelaki itu mencekik leher Dania hingga wanita itu lemas dan akhirnya pingsan. Marco tersenyum. Lelaki itu pun langsung membenarkan posisi tubuh Dania dan berusaha melepaskan semua pakaian wanita cantik itu. Tapi tiba-tiba sebuah tangan mencekalnya. Jangan lanjutkan jika kamu masih ingin hidup. Ucap seorang laki-laki tampan sambil menatap tajam ke arah Marco. Marco tentu saja terkejut dengan kedatangan laki-laki yang tidak tahu asalnya dari mana. Kamu masih mengingatku bukan laki-laki brengsek? Tanya lelaki itu sambil memelintir tangan Marco. Hingga mantan suami Dania itu pun meringis kesakitan. David yang melihat ada seseorang yang menolong Dania pun bernapas lega. Walau sebenarnya dia tidak suka dengan laki-laki itu. Tapi untuk saat ini, dia akan sangat berterima kasih padanya. Marco mengerutkan keningnya. Lelaki itu berusaha mengingat siapa laki-laki yang ada di hadapannya itu. Dan mata laki-laki itu membulat saat dia berhasil mengingat siapa laki-laki yang ada di hadapannya itu. Kamu? Kenapa kamu ikut campur dengan urusanku dengan wanita ini? Tanya Marco. Apapun dan siapapun yang berani menyakitinya akan berhadapan denganku. Tidak terkecuali denganmu. Ucap laki-laki itu menunjuk ke arah wajah Marco dengan geram. Apa kamu juga menyukai wanita bodoh ini? Tanya Marco terkekeh. Satu pukulan pun langsung laki-laki itu layangkan ke arah perut Marco. Hingga laki-laki itu meringis merasakan ngilu di ulu hatinya. Kamu berani menyebutnya seperti itu lagi? Aku pastikan kamu tidak akan memiliki lidah lagi. Ucap lelaki itu dengan tatapan tajam menghunus. Segila itukah kamu pada wanita ini? Ternyata seleramu begitu rendah, Tuan. Sinis Marco. Diam. Lelaki itu berteriak dan mengeluarkan sebuah belati dari balik jasnya. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Aku akan memotong lidahmu itu agar kamu tidak bisa lagi menghina dan merendahkan seorang wanita. Ucap lelaki itu lalu mendekat ke arah Marco. Lepaskan dia. Ucap seorang laki-laki yang tiba-tiba turun dari mobil sedan hitam. Lelaki itu berjalan mendekat ke arah Marco yang hampir saja dilukai oleh Dr. Ade. Ade menatap laki-laki yang baru aja datang tersebut dengan tatapan tidak suka. Dia bukan tidak tahu siapa laki-laki itu. Dia adalah Jonathan, ayahnya Marco. Dulu saat Marco masih menjadi suami adiknya, Ade sudah mencari tahu tentang kehidupan Marco dengan seluruh anggota keluarganya. Jadi saat Jonathan turun dari mobil, dia udah tahu jika itu adalah ayahnya Marco. Lihatlah, ayahmu datang. Apa dia akan menyelamatkanmu dariku?
ucap Ade sambil mendorong Marco yang sudah babak belur di tangannya. Aku kesini bukan untuk mencari masalah denganmu, Dokter Ade. Aku hanya tidak ingin anakku ini meluapkan kemarahannya pada semua orang. Itu makanya aku mencarinya, ucap Jonathan. Ade menyipitkan matanya saat mendengar perkataan dari ayah Marco tersebut. Lelaki itu tidak menyangka kalau laki-laki parubaya itu akan bersikap lembut. Kenapa putra Anda harus marah, Tuan? Bukankah di sini dia yang salah? Anda tahu bukan? Jika yang bersalah pasti dihukum, ucap Ade sinis. Kalau begitu, adikmu juga pantas untuk dihukum. Beraninya dia mengkhianati anakku setelah semua yang dimintanya dikabulkan, ucap Jonathan. Adikku meninggalkan anakmu karena dia adalah laki-laki yang tidak berguna. Tega menyakiti istrinya, bahkan menjual istrinya pada temannya, ucap Ade lantang. Cih, Anda sungguh munafik, Dokter Ade. Apa Anda tidak tahu mengapa putraku melakukan itu? Karena keinginan dari adikmu itu. Karena cintanya yang begitu besar pada adikmu itu, dia rela menikah dan merusak hidup seorang wanita, ucap Jonathan. Ade terdiam. Jujur dia tidak tahu jika memang Marco melakukan semua kegilaan pada Dania itu untuk Molly. Anda tidak usah mengada-ngada, tidak usah mengarang cerita untuk menyelamatkan putramu yang memang tidak pantas untuk dimaafkan. Beraninya dia akan melecehkan mantan istrinya. Dasar laki-laki biadab, ucap Dokter Ade. Apa? Melecehkan mantan istrinya? Kini giliran Jonathan yang terkejut mendengar perkataan dari Dokter Ade. Jonathan melihat ke arah mobil. Di sana dia melihat Dania sedang tidak sadarkan diri. Bahkan bajunya pun sudah tidak utuh, sobek di sana sini. Kamu benar-benar keterlaluan, Marco. Ayah tidak mengeluarkanmu dari penjara untuk semua ini. Aku memintamu untuk memperbaiki diri, tapi malah seperti ini. Dasar bocah bodoh. Jonathan terlihat kesal dengan kelakuan putranya. Bukankah anak Anda ini begitu biadab, Tuan Jonathan? Tanya Ade sinis. Lelaki parubaya itu tidak menjawab perkataan Ade. Dia malah mendekat ke arah mobilnya David. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan pernah berani macam-macam dengan wanita itu. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu, ancam Ade saat melihat Jonathan mendekati Dania. Lagi-lagi lelaki itu tidak menjawab perkataan Ade. Lelaki itu malah melepas jas yang dia pakai dan menutupi tubuh Dania. Lepaskan lelaki itu, biarkan dia pergi dan membawa wanita ini, ucap Jonathan pada dua anak buah Marco yang sedang memegangi David. Dua anak buah Marco pun menurut. Mereka pun melepaskan David. Bawa dia pergi dari sini, ucap Jonathan kepada David. David sedikit bingung dengan sikapnya Jonathan, tapi dia tidak mau ambil pusing. Yang jelas dia harus segera membawa gadis pujaannya itu pergi dari tempat itu. Akhirnya dia masuk ke dalam mobil dan mengemudikan kuda besinya itu dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat itu. Sekarang, apa maumu? Tanya Ade pada ayah Marco. Apa kamu akan memintaku untuk melepaskan putramu itu? Tanya Ade sinis. Tidak. Kalau kamu ingin memberikan dia pelajaran, aku persilahkan. Tapi aku juga ingin memberikan adikmu yang kurang ajar itu pelajaran yang mungkin dia akan ingat seumur hidupnya, agar dia bisa menghargai wanita lain, ucap Jonathan. Baik, deal. Jadi aku bisa membawa anakmu itu bersama aku sekarang? Tanya Ade melirik ke arah Marco. Tentu saja. Kamu juga bisa melakukan apapun pada anak bodoh ini, ucap Jonathan sambil tergagap. Marco terkejut dengan apa yang diucapkan oleh ayahnya. Dia tidak menyangka jika ayahnya itu malah menyerahkannya pada Dokter Ade. Apa ayah sudah tidak waras? Bagaimana bisa ayah menyerahkan aku pada laki-laki ini begitu saja? Bagaimana jika dia melenyapkan aku ya? Tanya Marco panik. Hanya dia yang pantas memutuskan. Kamu mau dilenyapkan apa dibuat buta bahkan lumpuh? Sadarlah agar dia tidak melakukan hal itu kali ini, ucap Jonathan sambil tersenyum penuh arti pada Dokter Ade. Jonathan menyuruh dua anak buah Marco tadi untuk mengikat Marco dan memasukkannya pada mobil Ade. Setelah kepergian Dokter Ade yang membawa putranya pergi, lelaki itu tertunduk lesu. Semoga Dokter Ade bisa membuatmu mengerti jika mencintai itu tidak hanya untuk memiliki. Mencintai itu kadang kita harus merelakannya bersama orang lain. Kamu harus belajar banyak hal dari Dokter Edan itu. Dia akan mengajarkan kamu cara menghargai dan memperlakukan wanita dengan baik. Semoga kamu bisa cepat mengerti akan hal itu.
agar cepat juga Dokter Ade melepaskanmu dari ruangan hitam. Query Jonathan.